Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ilan Saryati. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil review saya dengan judul Gerak Sejarah. Adapun dari tujuan pembuatan video ini adalah sebagai tugas akhir mata kuliah filsafat sejarah. Sebelum teman-teman menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa teman-teman di like, comment, subscribe, and share. Gerak sejarah. Bagaimana sejarah itu bergerak? Mengikuti pola apa sejarah itu bergerak? Ini adalah salah satu pertanyaan mendasar yang dikemukakan dalam filsafat sejarah spekulatif. Ada 4 teori yang dikemukakan para pakar bidang ini berkenaan dengan gerak sejarah, yaitu teori siklus, teori Einmelic, teori linier, dan teori spiral. Yang pertama adalah teori siklus. Dalam teori siklus menjelaskan bahwa sejarah itu bergerak secara melingkar. Maksudnya, setiap peristiwa historis akan selalu berulang kembali. Dengan semboyan I history repeat, sejarah itu berulang. Apa yang dulu pernah terjadi akan terulang kembali, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Berasal dari alam pikiran Yunani, negara dan kebudayaan itu timbul dan tenggelam dalam urutan ulangan yang sama. Seperti ibarat tanaman, tumbuh, berkembang, tua, dan kemudian mati. Ia akan tumbuh lagi, berkembang lagi, tua lagi, dan kemudian mati lagi. Itulah yang dimaksud dengan teori siklus. Yang kedua adalah teori Einmelic. Geschichte ist einmalig. Artinya, sejarah itu berjalan sekali saja. Maksudnya, apa yang terjadi di masa lampau tidak akan terulang lagi, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Peristiwa masa lampau tidak dapat dianalogkan dengan peristiwa masa sekarang, sebab sejarah tidak dapat diulang dan segala sesuatu yang terjadi hanya sekali saja, atau yang disebut Einmelic. Oleh karena itu, sejarah tidak dapat berulang, maka proses historis merupakan gerak saling hubung. Maksudnya, masa sekarang merupakan kelanjutan masa lampau, dan masa yang akan datang merupakan kelanjutan dari masa yang sekarang. Dengan demikian, sejarah seperti sebuah titik besar yang terdiri dari masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Teori yang ketiga adalah teori linier. Maksud dari teori linier sendiri adalah teori maju mendatar. Maksudnya maju mendatar adalah segala peristiwa di dunia dipandang sebagai berpusat pada manusia. Awal dan akhir peristiwa historis dihubungkan oleh suatu rentetan peristiwa yang Einmelic. Bukan hanya itu, sejarah digambarkan sebagai proses perkembangan dari kurang sempurna menuju kesempurnaan sebagai garis lurus. Teori ini juga disebut dengan the idea of progress. Maksudnya, proses pergerakan dari awal dalam dimensi waktu pertama melalui dimensi waktu kedua menuju tujuannya, yaitu akhir zaman dalam dimensi waktu ketiga. Kemajuan atau progres di sini dalam teori ini bersifat horizontal atau mendatar. Mudhari membedakan progres atau kemajuan dengan evolution atau evolusi. Progres adalah gerak maju pada level horizontal sehingga bersifat mendatar, sedangkan evolusi adalah gerak maju pada level vertikal sehingga menaik dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah teori spiral. Teori spiral itu merupakan teori perpaduan antara teori siklus dengan teori linier. Dengan maksud seperti ini, sejarah itu memang seripet,
berulang terus, tetapi perulangan itu dalam lingkaran spiral yang meningkat dan menaik ke arah kemajuan. Di sini juga diartikan sejarah dipandang sebagai garis lurus menuju progres dan perfeksi, atau progressive philosophical viewpoint of history. Jadi di sini teori spiral menekankan bahwa gerak sejarah itu tidak lagi merupakan putaran melulu, tetapi juga merupakan garis lurus menaik sehingga berbentuk spiral menuju kemajuan yang tidak ada akhirnya. Sekian video presentasi dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.